beberapa kawasan, di beberapa masjid lainnya di kawasan Banda Aceh ini. Silakan diikuti informasi selanjutnya di mana kira-kira ada pelaksanaan salat khusuf. Kita ambil kesempatan ini, kita manfaatkan kesempatan ini untuk menunaikan salat sunat gerhana yang memang agak jarang bisa kita laksanakan. Karena salat sunat ini salat sunat bersebab. Sebabnya yaitu gerhana. Tanpa sebab kita tidak disyariatkan untuk pelaksanaannya. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat yang berbahagia, kita lanjutkan pengajian kita seperti yang pernah saya janjikan sebelumnya. Kita bahas malam ini tentang tanda kiamat yang sudah dekat dengan kejadian hari kiamat, yaitu Zuhurul Mahdi, munculnya Imam Mahdi. Pembahasan ini agak panjang. Kita mulai dulu dari pengantarnya. Ma'a kasratil fasadi fi akhiriz zaman wa intisyaril zulmi wa aklil qawiyyi li huquqid dha'ifi wa tamakkana ahlus sirri wa uluwuhum yataraqqabul mu'minuna fajran jadidan yazilu anhumut tullam alladhi mala'al arda faya'zanullahu subhanahu wa ta'ala fi dhuhuri Muhammad ibn Abdullah al-Hasani al-Alawi al-Mahdi. Seiring dengan merajalelanya kejahatan, kerusakan di akhir zaman. Jadi akhir zaman ini identik dengan banyaknya kerusakan. Banyaknya kebobrokan moral, kehancuran sistem peranata sosial, dan juga banyaknya kezaliman yang merajalela di mana-mana, yang melakukan kesalahan yang sama jika berasal dari kalangan anggota kelompok dia, partai dia, atau kerabat dia, keluarga dia, teman dia, sahabat dia, nggak dihukum. Tetapi kalau kesalahan itu dilakukan oleh di luar dari yang kita sebutkan tadi, diberikan hukuman seberat-beratnya. Bukan hanya memberikan hukuman, juga mengongkosi orang untuk menghujat orang yang melakukan pelanggaran itu. Dibayar orang seramai mungkin, sepanjang siang, sepanjang malam, untuk mencela, untuk mencerca orang yang melakukan kesalahan tersebut. Sementara kesalahan yang sama dilakukan berulang-ulang oleh diri dia sendiri, oleh sahabat dan kerabat dia, oleh anak dan menantu dia, oleh orang-orang separtai dengan dia. Jangankan untuk dihukum, malah diberi pembelaan, dipuja-puja, diberikan jabatan setinggi langit. Ini zalim. Nyo nang grogo kan mbak tanya, be pikir tahu, be ingat tahu nyo nang grogo ini. Orang yang membela agama Allah, yang ingin menegakkan syariat, yang mengajarkan orang untuk berbuat baik, meninggalkan keburukan dan kejahatan, itu diposisikan sebagai musuh bebuyutan NKRI. Bukan, nang grogo, bukan. Musuh negara. Sebaliknya orang yang bangsat, orang kaplat, orang keparat, penista agama, berikan jabatan setinggi-tingginya dengan gaji sebesar-besarnya. Ini fenomena akhir zaman, Mbak Nanggrogo. Seiring dengan merajalelanya kejahatan, menyebarnya kezaliman di mana-mana, hampir setiap hari orang-orang disakiti, mungkin oleh kata-kata dan juga oleh kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ini bagian dari akhir zaman. Sehingga membuat orang-orang baik, orang-orang saleh,
yang teraniaya itu setiap hari urut dada. Yang behe-behe, yang tungang-tungang bacul lagi long mencuak-cuak su. Yang getun-getun kakak mukuin aju inan lanu kek tapi inan. Sadu ba tamai mentajid tengoi inan gedro, menggro-gro inan. Fenomena akhir zaman. Oleh karenanya maka orang-orang saleh ini, orang-orang mukmin ini mendambakan terbitnya fajar kebaruan, terbitnya cahaya keadilan, didambakan oleh orang-orang beriman. Hai dalawan cangkilatnya, nggak sanggup melawan penguasa zalim itu. Bean dalawan baru rencana lawan saja udah ketangkap. Jadi Pujit mendambakan tegaknya keadilan. Partai keadilan pengadilan pi lupa tak jai, tetapi keadilan yang galomna. Maka orang-orang beriman sambil urut-urut dada, ya Allah, wujudkan keadilan di muka bumi ini. Allah menjawab doa orang mukmin pada saatnya nanti. Maka Allah memunculkan seseorang itu yang tugas dan misi utamanya adalah untuk memberantas kezaliman, untuk menegakkan keadilan, untuk mewujudkan cinta dan kasih sayang pemimpin kepada rakyat jelata, untuk memperdekat jarak antara orang kaya dan orang miskin, untuk memperakrab antara penguasa dengan rakyat jelata. Maka Allah munculkan seseorang yang diistilahkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Mahdi, orang yang mendapatkan petunjuk. Karena ia akan muncul sebagai pemimpin dalam bahasa Arabnya adalah imam, maka disebutlah Imam Al-Mahdi. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi Al-Mahdi. Muhammad bin Abdullah namanya, keturunan daripada Hasan, keturunan daripada Ali bin Abi Thalib. Hasan yang mana? Hasan anaknya Ali bin Abi Thalib. Hasan cucunya Rasulullah, anak dari Ali berpasangan dengan Fatimah. Al-Alawi keturunan Ali bin Abi Thalib. Al-Mahdi yang mendapatkan petunjuk dalam aktivitas kepemimpinannya. Jadi ini dia latar belakang kemunculannya. Jadi menyonatakan kezaliman merajalela, si kaplat, si bangsat, si keparat yang begitu berkuasa. Sudah kita bahas dulu sebelum ini. Hatta yusbiha as'adan nas luka bil luka. Luka bil luka menjadi orang yang paling bahagia. Imaratus sufaha, negeri dipimpin oleh orang-orang bloon, ibu kota provinsi Mantang Hanaji Dopule. Maka tunggulah saatnya Allah akan mengirimkan seseorang yang merupakan anak cucunya sendiri melalui darah Fatimah dan Ali, melalui jalur Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Untuk apa? Untuk menegakkan kebenaran, untuk memberantas kebobrokan moral, untuk memberantas kezaliman. Ini latar belakang munculnya Al-Mahdi itu. Ini memang sangat didambakan oleh orang-orang beriman dan sangat ditakuti oleh kaplat bangsat dan penjahat itu. Kenapa? Karena kekuasaan-kekuasaan mereka nanti akan hilang dengan datangnya Al-Mahdi ini. Oleh karenanya maka penulis kitab ini Profesor Dr. Muhammad Al-Arifi menyebutkan ada beberapa hal yang akan kita bahas di dalam bagian ini. Yang pertama, faman huwa Al-Mahdi, siapa itu Al-Mahdi? Wama sababu zuhurihi, apa sebab-sebab kemunculannya?
Wa min aina yadharu, dari mana dia munculnya? Wa hal huwa mawjudul an, apakah sudah ada sekarang? Merosana urang ya top umum di Masjidil Haram, kamu bro Al-Mahdi. Apakah Al-Mahdi itu? Betulkah itu Al-Mahdi? Wa madza yaf'al, apa yang akan dilakukan oleh Al-Mahdi ini? Wa man atsba'uhu, dan siapa pengikut-pengikutnya. Ini akan kita bahas insyaallah malam ini. Kalau tak selesai, ya kita bahas lagi malam-malam pekan-pekan berikutnya. Mudah-mudahan diberikan usia yang panjang, diberikan kesehatan yang memadai untuk kita semua. Saya sendiri hari ini kurang fit. Ndak mungfit muno kaburto suka. Baiklah. Wa as'ilatun kasiratun, dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lain, insyaallah akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, ismuhu wa nasabuhu, namanya dan nasabnya. Nasab yang dimaksudkan di sini adalah silsilah keluarganya, keturunannya. Maka ditulis di sini huwa Muhammad bin Abdillahil Hasanil Alawi. Namanya adalah Muhammad bin Abdullah Al-Hasani Al-Alawi. Min ahli baitin Nabi, dari keluarga Nabi sendiri, anggota rumah tangga Nabi sendiri. Min zurriyati Fatimah, keturunan atau darah Fatimah. Min waladil Hasan, dari keturunan Al Hasan bin Ali, Hasan bin Ali radhiyallahu anhum jami'a. Semoga Allah meridai mereka semuanya. Ini didasarkan pada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Riwayat dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yaumun latawwalallahu dalikal yaum hatta yab'atsa fihi rajulam minni au min ahli baiti yuwati usmuhu ismi wasmu abihi ismu abi." Seandainya dunia nanti kiamat, tak tersisa lagi hari untuk kehidupan di dunia ini, Allah tetap akan panjangkan sedikit lagi usia dunia ini. Maksudnya apa? Maksudnya di sini bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum kejadian ini. Nah, itu maksudnya. Kiamat tidak akan terjadi sebelum Allah utus seseorang dariku, keturunanku, kata Rasulullah, atau keturunan keluargaku, namanya menyamai namaku dan ayahnya sama dengan nama ayahku. Siapa nama Rasulullah? Muhammad. Siapa nama ayah Rasulullah? Abdullah, Muhammad bin Abdullah. Maka yang muncul, yang diutus oleh Allah nanti di akhir zaman sebelum terjadinya kiamat, ketika bumi dan alam semesta ini centang perenang seperti yang sudah kita gambarkan tadi, nama orang yang diutus pada saat itu adalah Muhammad bin Abdullah. Namanya seperti nama Rasulullah dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Nah, jadi bapak ibu, bapak-bapak yang punya nama Muhammad, belum tentu yang namanya Muhammad dan nama ayahnya Abdullah belum tentu juga. Apalagi kalau namanya misalnya Erdogan. Bukan itu bukan. Dia banyak pikirnya Erdogan yang juga Imam Mahdi.
Nyopu Raja Salman Imam Mahdi kon, nggak boleh. Nama Imam Mahdi itu mesti Muhammad bin Abdullah. Sudah, ini satu dulu rumusnya. Atau yang pegah Ismail Haniyef, yang pegah Khalid Musawi dan sebagainya. Bukan. Namanya mesti sama dengan nama Rasulullah dan nama ayahnya seperti nama ayah Rasulullah. Poin kedua, sababu duhurihi. Penyebab kemunculannya. Tadi sekilas sudah kita bahas. Di sini diperpanjang pembahasannya. Saya dhaharu fi akhir zaman rajulun salihun. Yang akan muncul di akhir zaman nanti seorang yang benar-benar salih. Benar-benar orang baik. Bukan pencitraan. Bukan karena banyak orang memilih dia, karena banyak iklan, karena banyak sogok pada hari kampanye dan hari pemilihan. Bukan karena pamflet dipasang besar-besar, coblos dia. Bukan karena banyak bagi-bagi paket. Aku mendukung ini, coblos nama ini. Bukan, sama sekali bukan. Juga bukan karena banyaknya orang mati pada hari pencoblosan. Entah kepala KPPS, entah staf, entah anggota dan segala macam. Juga bukan karena salah hitung di mesin penghitung di KPU dan sebagainya. Bukan. Juga bukan karena diumumkan oleh yang mengumumkan ternyata belakangan ditangkap oleh KPK karena dia memang seorang maling misalnya. Bukan. Bukan karena kecurangan-kecurangan itu ia tampil sebagai seorang pemimpin, bukan. Tetapi memang karena orang yang benar-benar salih, orang baik, orang taat, orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadalika ba'da fashwil fasadi wa kasratil munkarati wastifhalil zulmi wa qillatil adli. Muncul orang itu, orang yang saleh itu setelah merajalelanya kerusakan, kehancuran. Mulai dari kehancuran alam semesta, rusak lingkungan, juga rusak nalar dan pikiran, rusak kata dan perbuatan, rusak perilaku dan sikap, rusak sistem keadilan, rusak sistem kekuasaan. Juga ketika kezaliman telah tertular di mana-mana, telah tersebar di berbagai lapisan dan level masyarakat. Tidak hanya cerita di level tertinggi, tempat ke yang rendah pun, di level-level, di tingkatan-tingkatan terendah pun dalam kehidupan masyarakat telah tidak terjadi lagi keadilan. Semuanya sudah berlaku zalim. Zalim telah menjadi trending, telah menjadi kebiasaan di mana-mana, di berbagai sisi dari kehidupan masyarakat. Ini muncul orang saleh itu setelah kejadian-kejadian semua ini dan terbatasnya keadilan di muka bumi. Wahuwa rajulun yuslihullahu ala yadaihi ahwala hadhil ummah. Maka dimunculkanlah orang yang saleh tersebut. Untuk apa? Dimunculkan oleh Allah. Melalui tangan dan kekuasaannya, Allah hendak memperbaiki keadaan di alam semesta ini sebentar lagi. Ketika kejahatan merajalela, kezaliman tersebar di mana-mana, Allah hendak perbaiki alam miliknya ini sebentar saja dengan memunculkan seseorang yang saleh itu, seseorang yang taat itu, melalui kekuasaan yang diberikan oleh Allah kepada dia,
maka dia akan memperbaiki lagi bumi milik Allah ini walaupun tak lama. Wa hadzal rajulu yu'rafu 'inda ahli sunnah bil mahdi. Orang ini di kalangan para pengikut ahlus sunnah wal jamaah diberi nama Al-Mahdi. Bapak Ibu, mungkin kita belakangan ini diserang oleh para buzur atau oleh siapapun yang mengatakan bahwa Mahdi itu adalah ajaran Syiah. Ya, dalam Syiah ada Al-Mahdi. Dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga ada Al-Mahdi. Jadi jangan sampai karena ada dalam Syiah Al-Mahdi lalu kita mengatakan oh ini Mahdi ini Syiah. Gitu. Ini keliru pemahamannya. Ada orang baru masuk Islam. Dia dulu agama lain. Dia bilang dalam agama dia dulu ada pakai kain sarung. Lalu ketika dia lihat orang-orang Islam, tengku-tengku kita pakai kain sarung, dia bilang, oh lagi awak agama lung katanya. Lalu apa dengan demikian kita enggak pakai kain sarung? Kan enggak kan? Dan sebagainya. Lalu kita lanjutkan. Yajtami'u lahu atba'un. Orang yang saleh itu, orang yang saleh tersebut akan muncul pengikut-pengikutnya terhimpun. Datang para pengikut berhimpun bersama orang saleh tersebut. Wa yaqudul mu'minina fi adadin minal ma'arik. Lalu kemudian yuqawwidul mu'minin. Kemudian ia memimpin, mengkoordinir orang-orang mukmin. Menghimpun orang-orang mukmin, mengkoordinir, memimpin orang-orang mukmin dalam beberapa pertempuran nanti. Jadi orang saleh itu akan memimpin orang-orang baik, orang-orang taat untuk ikut berperang dalam beberapa pertempuran. Wa yakunu qaidan hakiman. Dan orang saleh tersebut adalah pemimpin yang benar-benar bijak. Ia memimpin prajurit, tetapi memimpin yang benar-benar bijak, pandai, cerdas, adil, penuh pengayoman terhadap orang-orang yang dia pimpin. Maka perang pun akan dimenangkan oleh orang-orang beriman nanti. Bapak Ibu, kalau saya sebutkan perang akan dimenangkan oleh orang-orang beriman, kita wajib yakin itu. Karena Allah dan Rasulnya menjanjikan kemenangan untuk orang-orang beriman. Kalau misalnya dalam pemilu misalnya kita talu si gege, itu gelo galaunya ubi dah urusannya. Kalau misalnya Hamas seandainya kalah dengan Israel, itu kecil kali urusannya. Itu aja belum tentu kalah kan? Dan Bapak Ibu, saya ingin ingatkan kepada mahasiswa tadi kemarin, saya ingat beberapa hari yang lalu sudah saya ingatkan. Juga kepada teman-teman yang lain saya ingatkan. Orang kafir itu pada dasarnya pengecut. Yang kafir baik dengar yo. Itu pegah le petalago. Orang kafir itu dikatakan oleh Allah sebagai kaum yang paling pengecut.
Orang mukmin itu paling pemberani. Maka kalau ada kepengecutan dalam jiwa Bapak Ibu yang berbahagia, hati-hati itu. Itu bisa merontokkan, bisa menggugurkan, bisa merusak iman kita. Maka jangan pernah pengecut. Kecut itu, gesun itu, pengecut itu, penakut itu bagian dari pemberian Allah untuk orang-orang kafir. Fa'adzaqahum libasal khaufi wal ju'i. Allah timpakan, Allah libas mereka, Allah balut mereka dengan rasa takut. Setiap kali mereka bertemu dengan orang-orang beriman, mereka kecut, mereka takut. Mereka cari sekutu, mereka cari pendukung, mereka cari konco. Dalam bahasa sekarang apa namanya itu? Mereka cari ya koalisi lah, lebih kurang seperti itu. Mereka buat koalisi dulu. Saya ingin ingatkan sambil mengingatkan diri saya sendiri, perang Badar itu umat Islam 300 orang, Pak. Umat Islam dalam perang Badar itu 300 orang. Sedangkan orang-orang Quraisy, orang-orang kafir waktu itu 1.000 orang lebih. Pasukannya saja ditambah dengan divisi logistik, divisi anggota-anggota lain ditopang oleh sejumlah orang, mulai dari penyanyi waktu itu, tukang masak, tukang cuci, tukang ini, tukang itu jumlahnya itu lebih 2.000 orang. Setiap hari orang-orang kafir Quraisy waktu perang Badar itu, menjelang perang Badar itu menyembelih 10 ekor unta untuk memasak. 10 buah unta suro. Tagung kuah belakang ya. Malai menari itu. Imainong lom, bawa perempuan menari tengah malam. Itu pun Bapak Ibu berbahagia, Abu Jahal nggak pernah tenang sedetik pun. Sebentar-sebentar dia memanggil konco-konconya, memberitahukan kepada seluruh sekutu-sekutunya yang ada di sekitar Madinah. Kalau nanti kami lari ke tempat kalian, terima kami ya. Kirim surat kemana-mana. Bahkan sempat bentrok antara Abu Jahal dengan Utbah waktu itu. Apa bentroknya? Muncul ungkapan dari Utbah, kenapa seperti hilang kelelakianmu wahai Hisham, wahai Ammar bin Hisham. Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini nama Abu Jahal. Kenapa udah kayak hilang laki-lakimu hari ini? Abu Jahal pun marah waktu itu, bukan kepalang. Siapa yang takut kepada Muhammad? Siapa yang takut kepada orang-orang yang kita usir, yang kita kejar itu? Tetapi aku tidak mau peduli selain daripada aku harus menang dalam pertempuran ini. Itu kata Abu Jahal untuk menutupi rasa takutnya. 1.000 orang pasukan terlatih menghadapi 300 orang. Itu pun mereka takut. Harus keliling negeri dulu, bilang ke kabilah-kabilah terdekat, nanti kalau kami lari ke tempat kamu, kasih perlindungan ya, tolong sembunyikan ya, kasih makanan ya, itu. Jadi lobby dulu. Itu dalam perang Badar. Saya nggak mungkin ceritakan perang semua. Ketika Irak hendak dibombardir oleh Amerika, itu Amerika perlu 40 negara lain di Eropa, Amerika Latin dan Asia untuk mendukung Amerika. Bapak Ibu tahu kan? Di masanya Saddam Hussein dulu, padahal Irak itu negara kecil, bukan negara maju, yang sepanjang 8 tahun terakhir berperang terus-menerus dengan Iran dan mengalami resesi ekonomi, kebangkrutan ekonomi yang sangat parah. Tetapi Amerika ketika hendak menyerang Irak perlu dukungan 40 negara lain.
Ini pengecut. Begitu pula dengan Israel sekarang ini. Yang Hamas itu ukuran wilayah Gaza itu kan cuma sekitar berapa 80-an kilometer bujur sangkar katanya, yang benar-benar dikuasai oleh Hamas. Sementara 50 atau 60 kali lipat wilayah lain dimiliki oleh Israel, sudah direbut. Jumlah orang juga demikian, jumlah tentera juga demikian, jumlah senjata juga demikian, jumlah segala-galanya juga demikian. Tetapi Israel nggak berani menyerang Hamas sebelum minta bantu dulu kepada negara-negara lain, termasuk Amerika dan sekutu-sekutunya. Itu pun baru 11 hari pertempuran mereka tiba-tiba angkat kain putih kan. Paya bendera putih kan kata bakar paya. Padahal mereka baru berapa orang, entah 6 orang mati. Hamas ini udah puluhan. Orang-orang Gaza ini udah ratusan, lebih 100 orang meninggal. Syahid. Mereka baru entah 6 orang mati, mereka sudah terkejut, ketakutan. Hijab putih, angkat, menyerah. Itu tanda orang-orang kafir itu pengecut, Bapak Ibu yang berbahagia. Maka kita jangan pernah takut sama orang-orang kafir atau orang-orang yang berwatak kekafiran. Orang-orang yang membela orang kafir, Bapak Ibu jangan takut. Jangan pernah takut. Karena hidup kita ini memang bukan untuk hidup di dunia. Yang paling utama, yang paling kita cari adalah ridha Allah. Ridha Allah boleh jadi kita peroleh pada saat kematian itu. Maka jangan pernah takut. Bentuk bangkainya hidrop je kabeh hidrop kadang hendak tuju pegah habang pule. Abe geturun lagi pijit dum. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, orang-orang musyrik, orang-orang yang bersekutu dengan orang kafir, kaum munafik itu nggak ada satupun yang berani. Semua mereka adalah pengecut. Sekali lagi, ciri orang beriman adalah berani. Tetapi bukan berani nekat. Berani atas dasar kebenaran. Berani karena benar. Dan orang beriman takut jika ia melakukan kesalahan. Pelajaran sangat berharga dari Hamas itu apa? Ia beritahukan kepada orang-orang Israel akan melakukan serangan pada malam kesekian dari hari ini, pada jam kesekian dari malam tersebut, supaya orang-orang menghindar dari tower tertinggi yang ada di Tel Aviv itu. Ketawa orang Israel terbahak-bahak. Politisi di Amerika, anggota Kongres itu sambil mengadu gelas minum-minuman keras, tertawa terkekeh-kekeh mengatakan gobloknya orang Islam itu. Bodohnya orang Islam itu, mereka tertawa. Bapak Ibu, mereka menertawakan kebenaran. Apa kebenarannya di sini? Kebenaran di sini adalah bahwa orang beriman itu mau nyerang saja bilang dulu. Bukan nyerang dari belakang. Bukan main adu domba. Makanya buzur-buzur yang ada di negeri Gob ini, yang menghasut dari belakang, itu mentalitas Yahudi, mentalitas pengecut. Nggak ada berani sedikitpun. Yang berani adalah yang langsung berani berkata di hadapan. Ini ciri orang beriman. Ya. Habis waktu kita malam ini, kita akan lanjutkan pembahasan tentang Al-Mahdi ini pada pertemuan mendatang. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.